Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma minkum ahadun yaklumu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati kahayatihi yauma kalimin launuhu launud dami warihuhu rihul miski. Segenap para asatizah, para bapak saudara, materi kita pada malam hari ini masih terkait tentang jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik berjuang dalam arti melawan orang-orang kafir yaitu berperang, maupun berjuang dalam arti yang saat ini yaitu kita melawan hawa nafsu, melawan setan iblis dari segala yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang bisa menjerumuskan manusia ke jalan kesesatan. Nah itu jihadnya pokoknya baik makna jihad berperang maupun makna jihad melawan hawa nafsu. Ya itu semuanya punya nilai yang sangat baik. Ya jadi jihad fisabilillah itu punya satu nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai-sampai Nabi bersabda dengan redaksinya seperti ini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi bermula jiwa Nabi Muhammad ada dalam kekuasaan Dia Allah. Tidak ada dari kamu satupun yang terluka di jalan Allah kecuali nanti dia datang di hari kiamat seperti kondisinya pada hari dia luka. Jadi pada saat dia berperang dia luka, ya mungkin mengeluarkan tetesan-tetesan darah karena saat itu dia ikut berperang. Nah nanti di hari kiamat itu kondisinya sama seperti itu, sehingga warna darahnya itu ada. Ya jadi launuhu launud daram, ya warnanya warna darah ada. Baunya itu rihul misik, jadi bau seperti minyak misik. Tuh, jadi artinya darah yang memang pernah ya ada karena sebab luka dia berperang itu nanti menjadi saksi di hari kiamat. Baunya darah itu seperti bau rihul miski, yaitu parfum yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu misik. Jadi misik itu jenis parfum minyak wangi yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti itu bapak saudara, darah orang-orang yang terluka dalam berperang itu nanti harumnya tuh darah seperti harumnya minyak misik. Ya, itu minyak misik adalah minyak wangi yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laula an asyqa 'alal muslimina ma qa'adtu khilafa sirriyatin tagzu fi sabilillahi abada. Demi ya zat yang diri Nabi Muhammad ada dalam kekuasaannya, seandainya tidak menyusahkan atas orang-orang Islam, tidaklah saya duduk-duduk di belakang peperangan yang kau ikuti di jalan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Walakin la ajidu sa'atan, akan tetapi saya tidak menemukan satu kesempatan. Fa'ahmiluhum, maka saya bawa mereka. Wala yajiduna sa'atan, dan mereka juga tidak menemukan satu saat. Wa yasukku alaihim, dan merasa sulit atas mereka. Ayatakhallafu anni, agar mereka itu tertinggal daripada saya. Jadi artinya dalam kesempatan-kesempatan apa saja kalau bisa dia ingin terus ikut berperang di jalan Allah selama-lamanya. Jangan ada satu saat, satu kesempatan yang tidak digunakan untuk yaitu berjuang jihad fisabilillah. Kenapa? Karena memang jihad fisabilillah itu ganjaran pahalanya begitu besar. Jadi kalau ada orang tahu tuh bapak saudara bagaimana keistimewaan yang namanya jihad fisabilillah, orang nggak mau ninggalin. Ya, tidak ada kesempatan yang disia-siakan kecuali untuk berjihad fisabilillah.
Bahkan Nabi bilang kalau seandainya tidak menyusahkan kepada mereka umat saya suruh mereka terus perang. Nah begitu. Kenapa? Karena memang jihad fisabilillah itu pahalanya begitu besar. Kemudian waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi bermula jiwa Nabi Muhammad ada dalam kekuasaannya. Lawadattu an aghzuwa fisabilillah, saya ingin untuk terus berperang di jalan Allah. Fa'aqtulu summa aghzu, kemudian saya memerangi, kemudian saya berperang. Fa'aqtulu, maka saya memerangi, summa aghzu, kemudian saya perang. Fa'aqtulu, maka saya membunuh atau berperang. Itu begitu. Saya kepengen terus perang di jalan Allah. Kami bisa menumpas, bisa membunuh, bisa berperang, perang lagi, membunuh lagi, perang lagi. Nah itu dalam arti betapa besarnya ganjaran para orang yang sabilillah, berjuang di jalan Allah, yang saat itu memang kondisinya berperang. Saat itu ya Bapak Saudara. Jadi saat itu kata Nabi memang kondisi diperlukan untuk berperang melawan orang-orang kafir, karena memang orang kafir lebih dulu yang menyerang. Dari kota Mekah itu kan kita belajar sejarah, coba lihat kan Nabi memang selalu diintimidasi, selalu dimusuhi, selalu diperangi. Cuma Nabi belum berani melawan saat di kota Mekah sampai-sampai terjadi hijrah. Nah setelah ada punya kekuatan di Madinah, digempur lagi. Nabi harus bertahan dan melawan, sebab mempertahankan diri itu hukumnya wajib. Nah sehingga terjadilah yang namanya peperangan. Nah dalam penilaian Islam, berperang yang disebut dengan jihad fisabilillah itu begitu besar pahalanya, sampai-sampai digambarkan kalau kamu tahu betapa besar pahalanya orang yang berjuang fisabilillah, nanti kamu akan merasakan pengennya perang. Sebab terbunuh maupun membunuh itu sama-sama dapat pahala. Kalau kita membunuh berarti itu pahalanya besar, membunuh orang kafir. Kemudian dapat ghanimah, harta rampasan perang. Kalau kita yang terbunuh itu pun jaminannya surga, karena matinya mati syahid. Nah itu begitu. Jadi situasi kondisi saat itu. Kalau saat ini kita bukan lagi bicara perang fisik, tidak, udah nggak ada lagi perang fisik. Kita harus perang yang lain, jihad fisabilillah dalam arti yang lain. Bagaimana caranya supaya umat Islam itu bisa kuat, bisa ditakuti oleh orang-orang lain, sehingga berwibawa sesuai dengan hadis Nabi, al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak ada yang lebih tinggi lagi. Nah bagaimana caranya? Nah itu harus dibuktikan oleh kita orang-orang muslim. Nah seperti itu. Makanya Islam itu ajarannya rahmatan lil alamin, membawa rahmat, bukan untuk manusia saja, tapi semua yang ada di alam ini. Jadi rahmatan lil alamin inilah yang harus kita buktikan, sehingga nanti semua manusia mengakui, oh Islam itu ternyata damai, Islam itu memberikan kedamaian. Itu begitu yang harus sekarang perjuangan kita begitu. Ayo buktikan bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin. Seperti itu Bapak Saudara. Kemudian di sini ada kata-kata al-kalam. Tadi itu al-kulmu itu apa sih artinya? Huwa al-jurhu, luka. Jadi luka orang yang berperang itu nanti menjadi saksi di yaumul kiamah, sampai darahnya itu baunya lebih harum daripada minyak misik. Wakila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, ma ya'dilul jihad, apa sih yang menyeimbangkan jihad? Qala la tastati'unahu, kamu tidak mampu untuk mengimbangi yang namanya jihad. Jadi pahala jihad itu besar banget, nggak ada yang bisa ngimbangin, menyamakan jihad itu. Fa'adu alaihi, maka mereka mengulanginya marrotaini, sampai 2 kali, au salasan, atau sampai 3 kali.
kullu zalika yaqulu, semua itu Nabi bersabda, la tastati'unahu, kamu tidak mampu. Kamu nggak bisa untuk membandingi, apalagi mengungguli daripada ya nilai pahala jihad fi sabilillah. Nggak ada lagi dah, kamu nggak bisa dan kamu tidak mampu, ya karena begitu tingginya nilai jihad di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ditanya apa sih yang bisa membandingi ganjaran pahala jihad, kata Nabi, la tastati'unahu, sampai beberapa kali. Bisa dibilang 2 kali, bisa dibilang 3 kali. Ketika ditanya Nabi bilang la tastati'unahu, ditanya lagi sampai 3 kali, tetap Nabi bilang la tastati'unahu, kamu nggak mampu untuk mengimbangkan pahala yang jihad fisabilillah. Lalu Nabi bilang begini, masalul mujahidi fisabilillah kamasalis shaimi alqaimi alqaniti bi ayatillahi la yaftur min salatin wasyamin hatta yarji al mujahidu fisabilillah. Nabi bilang perumpamaan orang yang jihad fisabilillah seperti orang yang berpuasa di siang hari, kemudian dia melakukan ibadah di malam hari, tekun dengan ayat-ayat Allah, tak pernah putus sholatnya, puasanya. Tuh. Jadi orang yang berjihad itu ganjaran pahalanya begitu tinggi, sampai-sampai seperti perumpamaan orang yang tiap harinya tuh kehidupannya malamnya bangun qiyamul lail, siangnya puasa. Orang kalau udah yang siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, bangun malam, ya itu udah termasuk orang yang istimewa. Kalau kita kan enggak, siangnya makan mulu, malamnya tidur mulu. Nah gitu. Kita ya masih begitu. Ya, malam tidur, siang makan. Tapi kalau orang yang berjihad itu paling sama malamnya qiyamul lail. Bahkan kadang-kadang ada orang kagak berani tidur di model-model di kasur di apa. Kalau dia mau tidur paling tidurnya begini aja udah nih. Ya, di bangku, di apa. Dia nggak berani tidur di tempat-tempat begitu karena takut ketiduran terlalu lama. Karena malam harinya benar-benar digunakan, dimanfaatkan untuk qiyamul lail. Sampai begitu Bapak Saudara. Ya, kalau kita tidur baru 2 jam 3 jam aja masih kurang mulu, ngomong mulu, masih ngantuk, masih kurang tidur. Tuh begitu. Kita perlu tidur 8 jam. Tuh, menurut kesehatan tidur 8 jam. Lah tidur mulu. Iya. Kalau kita tidur jam 8 jam. Tidur jam 10. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Jam 6 baru bangun dah. Ya, tuh begitu. Ya 8 jam. Jangan begitu. Tidur jam 10 malam ntar. Jam 3 udah bangun. Berarti baru berapa jam? Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 baru 4 jam. Tapi sehat mudah-mudahan. Itu. Jangan bilang kita ngikutin kesehatan aja dah tidur 8 jam. Ya, lah tidur mulu ntar akhirnya. Ya, tidur 8 jam. Udah gitu siangnya tidur lagi. Qailullah sebenarnya tidur sebentar. Qailullah itu jam 11 tidur, setengah 12 bangun. Sholat zuhur dah. Nah, kalau kita enggak, entar habis zuhur, habis makan tidur dah. Ya, jam 1 tidur, jam 4 baru bangun. Ya. Lah udah berapa jam tuh? Nah, jadi banyakan tidurnya. Banyakan tidurnya. Jangan. Boleh tidur, tapi sekedarnya. Nah, ini sekarang ada orang jihad fisabilillah, pahalanya itu begitu tinggi kata Nabi, sehingga nggak ada yang bisa ngimbangin dah. Kenapa? Karena malamnya kagak tidur qiyamul lail, siangnya kagak makan puasa. Masya Allah, itu kan berat. Kalau siang dia puasa, malamnya dia qiyamul lail. Kalau kita siang puasa oke, tapi tidur mulu, malamnya tidur lagi. Nah seperti itu. Ini enggak, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Itu ya keistimewaan orang-orang yang solih begitu. Tapi kebanding dengan jihad masih lebih tinggi berjihad. Makanya kata Nabi, la tastati'unahu, kamu nggak mampu untuk mengimbanginya karena begitu besar ganjaran pahala yang Allah berikan.
Jadi nggak putus tuh, sholat malamnya nggak putus-putus, puasa di siang harinya nggak pernah putus-putus. Makanya ada namanya puasa dahar. Puasa dahar itu apa sih Pak? Puasa sepanjang tahun, kecuali hari-hari yang diharamkan. Idul Fitri nggak puasa, Idul Adha nggak puasa, hari Tasyrik yang 3 nggak puasa. Selain itu dipuasa terus. Ya, selain itu puasa aja. Ya, kalau Idul Fitri 1 hari enggak, Idul Adha 1 hari enggak, hari Tasyrik 3, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Dalam 1 tahun dia kagak puasa cuma 5 hari. Dalam 1 tahun dia enggak puasa cuma 5 hari. Selainnya puasa terus. Ya, selainnya dia puasa. Itu namanya shaumud dahri, puasa dahar. Jadi kalau nanti ada orang ngomong, ya kamu mau nggak puasa dahar? Puasa dahar, biar paham lah tuh. Oh, puasa dahar itu hanya puasa sepanjang tahun, kecuali hari Idul Fitri, Idul Adha dengan hari Tasyrik. Udah begitu. Kita puasa Ramadan sebulan aja kayaknya udah gimana gitu ya. Kita puasa nih sebulan Ramadan aja. Udah nanyain mulu, udah tanggal 20, udah kapan sih lebaran? Udah nanyain lebaran mulu. Ya, begitu. Ya, padahal baru puasa 1 bulan doang. Gitu. Inilah kata Rasulullah, istimewa sekali yang namanya orang jihad fisabilillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat yang udah Allah siapkannya untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ada 100 derajat. Di dalam surga itu tingkatannya ada 100. Tingkatan pertama dengan tingkatan kedua, ketiga, keempat, sampai ada 100 derajat. Makanya Bapak Saudara kalau ada orang masuk surga mungkin beda-beda derajatnya. Ada 100, coba bayangkan. Kita ada di tingkat derajat yang mana? Itu tergantung daripada nilai ibadah kita. Makanya semakin banyak kita ibadah, semakin tinggi derajatnya nanti. Karena di dalam surga itu ada 100 derajat. Ada 100 pangkat tingkatan. Ya, itu begitu. Kalau hotel palingan berapa tuh? Ada mungkin yang model VIP, ya, ada lagi yang mana kelas ekonomi, kelas apa lagi. Palingan ada beberapa jenis aja. Tapi kalau di dalam surga ada 100. Ada 100. Itu tingkatan yang paling rendah pun di surga udah enak gak kira-kira? Udah enak banget gitu. Walaupun kita nih misalnya di derajat yang paling rendah, surga udah enak banget. Nah, begitu fasilitasnya udah apa aja ada. Nah, begitu es goreng juga ada. Iya. Nah, kalau di sini nyari es goreng kan repot ya. Es goreng, es rebus ada di surga. Ya. Nah, begitu. Ya, Masya Allah di dalam surga mah apa aja ada dah. Ya, pokoknya yang Bapak Saudara minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 100 derajat. Ya, tinggi sekali. Ya, kepangkatannya macam-macam tuh, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, itu dibilang dari 100 tingkatan derajat tadi ternyata Allah sudah siapkan buat orang-orang berjihad fisabilillah mabainad darajataini. Itu antara derajat yang pertama dengan derajat yang kedua, kama bainas sama'i wal ard. Perbedaannya antara langit dengan bumi. Tuh 1 tingkat aja. Tingkat yang pertama dengan tingkat yang kedua. Itu bedanya bainas sama wal ard. Antara langit dan bumi. Tuh betapa besarnya surga ya. Ada 100 derajat. Derajat yang pertama dengan derajat yang kedua itu ya antara langit dengan bumi. Masya Allah. Makanya kalau kita di dalam surga derajat beda-beda bisa ketemu apa kagak tuh nanti. Ya, nah begitu ya. Mudah-mudahan pada ketemu ya. Pada ketemu. Begitu, makanya dalam surga itu nanti ada hari kunjungan.
Kadang-kadang kita kunjungan kita ke rumah guru-guru kita, ke ulama-ulama. Nanti ada tuh begitu. Silaturahim itu Bapak Saudara masih dipertahankan di dalam sorga. Kalau sholat udah nggak perlu lagi dikerjain di dalam sorga. Puasa nggak perlu lagi dikerjain di dalam sorga. Tapi ada satu amalan yang masih terus berlanjut. Apa? Silaturahim. Jadi di dalam sorga nanti kita bisa kunjungan. Kan kalau orang berkunjung silaturahim bukan? Silaturahim. Kita berkunjung ke rumah guru kita. Kita berkunjung ke orang-orang baik. Ke teman-teman kita. Itu bisa berkunjung. Saling berkunjung satu dengan yang lain. Itu namanya silaturahim. Masih tetap ada di dalam sorga. Jadi derajat yang pertama dengan derajat yang kedua. Di dalam hadis ini dikatakan mabainas sama wal ard. Antara langit dan bumi. Masya Allah. Tuh. Tapi Nabi ngajarin kalau kita minta sorga, mintalah yang paling tinggi derajatnya, yaitu sorga Firdaus. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zanbil azimi. Jadi sorga yang paling tinggi adalah sorga Firdaus. Minta tuh, jangan minta yang lain-lain kata Nabi, minta aja sorga Firdaus. Nah itu sorga yang paling tinggi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, ma akbarat qadama abdin fi sabilillah fatamassuhun nar, tidaklah berdebu dua telapak kaki seorang hamba di jalan Allah maka tersentuhnya akan dia oleh api neraka. Tuh, jadi itu debu-debu yang kena nempel di kulit kita pada saat orang itu berperang di jalan Allah maka tak akan tersentuh oleh api neraka. Oh, Masya Allah. Tuh orang kalau perang kan pasti kena debu. Ini kan bandingan di padang pasir. Pakai ontak, pakai kuda. Tuh pasti ngebul tuh. Ya kan, berdebu. Itu kulit-kulit yang kena debu, ya diumpamakan tidak akan tersentuh lagi oleh api neraka. Ya, tidak akan tersentuh oleh api neraka. Masya Allah. Itu satu bentuk kinayah betapa mulianya jihad fi sabilillah. Sampai-sampai kulit yang sudah terkena debu-debu pada saat ia perang di jalan Allah itu enggak akan tersentuh oleh api neraka. Sama juga Pak, kalau kita nih malam hari bisa menangis karena takut kepada Allah, kita tahajud nih Bapak Saudara, hasil tahajud kita ingat sama dosa, meneteskan air mata, itu katanya kulit yang kejatuhan air mata, maka kulit tersebut tak akan tersentuh oleh api neraka. Tuh begitu. Kalau kita lagi tahajud doa khusyuk benar sampai menangis kita. Ini nih air mata jatuh ke kulit kita. Tubuh kita itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tuh, jadi nanti salah satu orang yang mendapatkan perlindungan ya di hari kiamat, saat itu tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Ya siapa? Di antaranya orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah, tidaklah masuk ke dalam api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, hatta ya'udal laban fid dar'i, sehingga air susu kembali lagi ke lubang teteknya. Tuh, kira-kira bisa enggak air susu tuh yang udah keluar masuk lagi ke lubang teteknya? Ya kagak bisa, susah. Nah begitulah orang-orang kalau udah masuk ke dalam sorga tidak akan keluar lagi. Ya, orang kalau udah di dalam sorga udah nggak akan keluar lagi, insya Allah. Tapi kalau masuk ke neraka mungkin masih bisa dia keluar kalau masih ada imannya. Selama masih ada imannya, walaupun hanya sebesar biji zarrah, ya tuh walaupun sebesar hanya biji zarrah,
Dia pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Suatu saat dia bakalan diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga dengan dahsyatnya tuh kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Makanya Bapak Saudara, orang kalau beriman masih ada di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah, itu insya Allah tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Seandainya dia masuk neraka, itu mungkin nanti ya akan diangkat kembali. Tuh begitu. Karena orang masuk surga ada yang transit dulu ke neraka. Kan begitu ada. Ada yang langsung ke surga, ada yang transit dulu ke neraka. Nah, tergantung daripada amal-amalannya. Tapi kata Nabi, selama ya di dalam hatinya masih tertulis kalimat la ilaha illallah, maka dia akan diselamatkan, ya, diangkat dari api neraka dan nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi begitu. Ya, jadi kalau ada orang menangis karena takut kepada Allah, maka orang itu tidak akan masuk ke neraka, sehingga air susu kembali ke dalam ya teteknya. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah, dan tidak kumpul ya debu-debu di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan asap-asap ya neraka jahanam, fi mankhari muslimin, di dalam ya lubangnya hidung orang-orang muslim, abadan, selama-lamanya. Jadi enggak menghirup ya, menghirup baunya neraka aja tuh enggak akan diberikan, apalagi dimasukkan ke neraka. Dukhon jahannam, asap neraka jahanam tidak akan tercium ke mulut atau ke hidung orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu baru asapnya aja, enggak akan tercium oleh hidungnya orang-orang yang jihad fisabilillah, apalagi dimasukkan ke dalam neraka. Abadan itu artinya selama-lamanya. Jadi dia tidak akan mencium tuh ya, mencium bau ya atau dukhon, asapnya neraka jahanam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati. Setiap mata nih, mata kita nih, kata Allah dalam hadis ini, kata Rasulullah dalam hadis ini, setiap mata itu akan menangis nanti di hari kiamat. Orang pada nangis nanti Pak di hari kiamat, matanya semuanya nangis, nggak ada yang kagak nangis. Illa, kecuali ainan, mata bakat yang udah menangis di dalam dunia, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa ainan, dan mata batat yang begadang, tahrusu fisabilillah, dia menjaga dalam rangka ya, jihad fisabilillah. Tuh, hanya dua mata yang nanti di akhirat kagak nangis. Satu, mata yang udah menangis terlebih dahulu di dunia karena takut kepada Allah. Makanya kita perlu dah nangis, perlu Pak. Ya belajar, coba belajar nangis dah. Ya kalau kita sholat malam, tahajud, qiyamul lail, istighfar, taubat, coba belajar nangis. Nangis, bisa nggak kira-kira kita nangis? Ustaz saya kagak bisa-bisa. Bawa sambal, ya sambal jangan dah, bawang, ya bawang kita ini dikit, biar bisa nangis juga. Itu kan ada orang kagak bisa nangis. Ya Allah, udah sedih banget, pengen banget sedih, tapi kagak nangis-nangis, masih senyum-senyum juga dia. Ya. Nah itu. Jadi Pak, kita kalau malam hari bangun tahajud, kemudian ingat sama dosa-dosa, takut sama Allah, nangis, itu nanti mata kita tidak akan menangis lagi di hari kiamat. Tuh, itu udah dijamin tuh. Rata-rata orang di hari kiamat nangis, takut. Tapi orang yang udah nangis di dunia karena dia takut sama Allah dengan dosa-dosanya, itu udah aman, dia tidak akan menangis lagi. Nah yang kedua, mata
yang diajak begadang fisabilillah. Bukan mata diajak begadang nonton bola, bukan. Ya. Tapi mata yang diajak begadang fisabilillah, di jalan Allah. Begadang tapi fisabilillah, di jalan Allah. Masya Allah, itu tuh ya istimewa dua mata itu tuh. Insya Allah nanti di hari kiamat dia tidak akan menangis. Ya, di hari kiamat tidak akan menangis lagi. Tuh, makanya saya ya selalu menganjurkan, ayo kita belajar, bisa nggak kita menangis? Ya, menangis karena takut kepada Allah. Ya, kita lagi sholat tahajud nangis enak banget, Pak. Ya, itu nangis. Nggak ada yang tahu tuh kita nangis. Bini kita aja kita nggak tahu. Ya, tuh kita nangis tuh lagi sholat, bini kita nggak tahu. Ya, begitu. Sampai bini kita bangun, ya Allah ngapa lagi nangis seg-segan dia. Ya, ternyata dia lagi sedang asiknya sama Allah. Tuh begitu, lega kayaknya tuh. Ya, kita kalau udah bisa menangis tuh lega banget tuh Bapak Saudara, hati kita tuh kayaknya, jiwa kita enak benar. Tuh. Nah, itu jaminannya. Insya Allah orang yang matanya udah menangis karena takut kepada Allah di tahajud, diingat sama dosa, sama kesalahan, dan nanti di akhirat dia tidak akan menangis lagi. Ya, insya Allah tidak akan menangis lagi, tidak akan menangis lagi. Saya kira sampai sini dulu, nanti baru waqala alaihi salatu wassalam man rama bisahmin fisabilillah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tandain ya Bapak Saudara sampai situ. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.